Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Manajer Keuangan dan Aktualisasi Syariah. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Suci Amelia. A. Peran Manajer Keuangan. Manajer keuangan adalah fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Keputusan-keputusan keuangan yang diambil manajer keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Fungsi utama bagi manajer keuangan atau pembuat keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan pendanaan atau financing decision. 2. Menginvestasikan dana yang disebut dengan penganggaran modal atau keputusan investasi atau investment decision. 3. Menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali atau reinvestment, atau untuk membayar dividen tunai yang disebut dengan keputusan dividen atau dividen policy. Kegiatan utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana dengan sejumlah cara untuk memaksimumkan efisiensi dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Kegiatan utama atau peran manajer keuangan adalah mengambil keputusan tentang bagaimana mendapatkan dana yang disebut sebagai keputusan pendanaan, menggunakan dana yang disebut sebagai keputusan investasi, dan kebijakan membagikan laba yang disebut sebagai kebijakan dividen. Tujuan perusahaan dan pentingnya aspek etika. Ekonomi tradisional berasumsi bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi laba. Menurut Hanafi 2008 halaman 7 menyatakan bahwa tidak tepat apabila tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dengan alasan laba yang besar melalui jumlah saham beredar yang besar tidaklah sebaik yang diinginkan, yang berarti hanya membicarakan laba per lembar saham. Dan laba per lembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat karena tidak memperhatikan nilai waktu, uang, dan risiko. Menurut Sarker 1999 menyatakan bahwa tujuan perusahaan berbasis syariah menjadi ganda, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraan atau falah. Sebuah perusahaan syariah akan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat atau stakeholders dengan suatu prioritas. Selain itu, tujuan perusahaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh aspek etika. Etika adalah tatanan nilai dan moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak lain, dengan pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Adapun etika dalam bisnis mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang dihadapi para pelaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. Tujuan perusahaan dalam lingkup tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan menurut perspektif Islam tidak jauh berbeda definisi konvensional karena hal tersebut mengacu pada sebuah sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholders. Namun, dalam hal konsep pengambilan keputusan, sistem konvensional menggunakan dasar pemikiran atau premis epistemologi sosial ilmiah, sedangkan Islam didasarkan pada ketauhidan Allah. Islam sudah lebih jauh menambahkan nilai-nilainya dengan menegaskan unsur maqasid syariah yang tidak ditemukan dalam konsep barat. Maqasid syariah bermakna perlindungan atas kesejahteraan manusia yang terletak dalam bentuk perlindungan hak asasi berupa keyakinan agama, hidup,
intelektual, keturunan, dan kesejahteraan. Model tata kelola perusahaan dalam perspektif Barat. Model Anglo-Saxon. Aspek yang paling khas dari sistem ini adalah pada struktur kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan saham tersebar secara luas dan pemegang saham mempunyai pengaruh yang lemah pada manajemen. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa dalam sistem ini perusahaan perlu hukum yang kuat untuk melindungi para pemegang saham. Model Eropa. Model Eropa difokuskan pada model berbasis hubungan yang menekankan maksimalisasi kepentingan kelompok yang lebih luas daripada hanya kepentingan pemegang saham. Model tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam. Pendekatan berbasis tauhid dan musyawarah. Para stakeholder sebagai khalifah Allah mempunyai tugas menegakkan prinsip keadilan distribusi melalui proses permusyawaratan. Menurut Capras 1992 halaman 234 menyebutkan bahwa praktek musyawarah bukan merupakan pilihan, tetapi suatu kewajiban. Unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi stakeholders dalam urusan negara, termasuk juga perusahaan sebagai secara langsung maupun wakil-wakil. Pendekatan berbasis stakeholder secara Islam. Prinsip hak-hak kepemilikan dalam Islam dengan jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengakui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat, negara, dan perusahaan. Dalam hal-hal kepemilikan, Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas harta dan manusia hanyalah wakil dan pemeliharaan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan syariah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.